Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Hanatamia dari kelas PS 4A, Program Studi Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan outlet penelitian yang saya buat dengan judul Analisis Pengaruh Pemasaran Relasional, Emosional, dan Spiritual terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah. Membangun loyalitas tidak lagi menjadi pilihan di dunia perbankan. Bank dituntut untuk tidak hanya sekedar mengembangkan dan menawarkan produk pada nasabah dengan menarik, tetapi juga perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabahnya. Upaya untuk meningkatkan loyalitas nasabah di dunia perbankan syariah dapat dilakukan dengan melakukan strategi-strategi pemasaran. Di antaranya adalah pemasaran relasional, pemasaran emosional, dan pemasaran spiritual yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Nah, di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang atau apa sih fenomena bisnis yang mendasari saya untuk mengambil topik ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan masalah penelitian atau kesenjangan yang terjadi antara apa yang seharusnya terjadi tentang suatu hal ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan landasan teori, di mana landasan teori adalah landasan yang kuat dalam mendasari penelitian yang akan dilakukan ini. Kemudian nanti juga ada kerangka penelitian atau garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kemudian yang terakhir ada tujuan penelitian atau sesuatu yang akan dicapai atau diharapkan dapat tercapai setelah melakukan penelitian ini. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Alasan saya untuk mengambil topik ini untuk diteliti yaitu karena saya menemukan ada 3 faktor atau fenomena bisnis yang menurut saya terjadi di masa sekarang ini. Yang pertama yaitu karena era globalisasi. Nah, era globalisasi ini mengakibatkan inovasi perbankan ini kan berkembang sangat pesat ya. Sehingga bisnis perbankan itu saling berkompetisi memberikan penawaran yang terbaik yang menyebabkan masyarakat ini tuh mudah beralih. Nah, selanjutnya yang saya temukan di lapangan yaitu bahwa masyarakat ini tuh cenderung memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang berbeda. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu minimnya kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam akan hukum praktik riba dalam dunia perbankan. Jadi menurut saya masih banyak orang-orang Islam atau orang-orang Muslim yang masih belum sadar atau sebenarnya mengerti akan hukum riba yang tidak diperbolehkan, namun belum cukup sadar untuk menyadari adanya riba dalam perbankan, khususnya di perbankan yang tidak syariah ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas poin pertama yaitu era globalisasi. Nah, kenapa era globalisasi ini ini ya teman-teman mendasari saya untuk mengambil topik penelitian ini karena yang pertama karena era globalisasi ini kan bisnis perbankan syariah terus mengalami peningkatan di era globalisasi ya. Terus peningkatannya ini tuh dapat dilihat pada tabel yang telah saya lampirkan yaitu di tahun 2016 dari jumlah unit usaha syariah itu hanya 2.567. Di masa sekarang atau tahun kemarin di 2020 sudah mencapai 2.947. Nah, di sini menandakan bahwa dunia perbankan syariah itu semakin kompetitif ya. Nah, hal ini menyebabkan para pelaku bisnis perbankan itu saling bersaing memberikan penawaran terbaik untuk menarik calon nasabah. Nah, yang kedua, fenomena di mana masyarakat atau nasabah memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang berbeda. Nah, fenomena ini itu berdampak fenomena yang tadi yang era globalisasi yang menyebabkan kompetisi itu menyebabkan perilaku pada nasabah itu berubah ya, teman-teman. Nah, nasabah ini menjadi lebih peka terhadap produk baru karena semakin banyaknya alternatif pilihan untuk mereka.
Kemudian fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa nasabah itu cenderung memiliki lebih dari satu rekening yang berbeda. Hal ini menunjukkan jika nasabah berusaha memilih produk perbankan yang paling menguntungkan bagi dirinya. Tentu saja ya teman-teman, kita pun kalau melihat produk pasti kita akan memilih produk mana yang paling bermanfaat atau menguntungkan bagi kita ya. Nah, selanjutnya Nah, karena adanya fenomena ini, bank itu harus mempertahankan bagaimanapun harus mempertahankan loyalitas nasabahnya, yaitu melalui hubungan-hubungan jangka panjang atau relasional dan hubungan-hubungan emosional yang dibentuk melalui pemasaran relasional dan pemasaran emosional. Nah, kemudian fenomena ketiga yaitu akan minimnya kesadaran masyarakat atau nasabah pada praktik hukum riba. Dilihat pada saat ini masih banyaknya masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam, yang belum sadar akan hukum praktik riba dalam dunia perbankan. Hal ini mendasari salah satu peran perbankan syariah untuk mengajak sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, untuk mengganti bank mereka melalui pemasaran spiritual. Nah, kemudian yang kedua dalam presentasi saya akan menjelaskan masalah penelitian. Nah, dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik masalah sebagai berikut. Apakah pemasaran relasional ini berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank syariah? Kemudian yang kedua, apakah pemasaran emosional berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank syariah? Kemudian yang ketiga, apakah pemasaran spiritual berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank syariah? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah pemasaran relasional, emosional, dan spiritual dapat mempengaruhi loyalitas nasabah bank syariah? Kemudian saya akan menjelaskan apa sih tadi pemasaran relasional, pemasaran spiritual, dan pemasaran emosional itu. Yang pertama kita akan membahas tentang pemasaran relasional. Menurut Suling tahun 2007, pemasaran relasional merupakan sebuah konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan para nasabah, yaitu mempertahankan hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan nasabah yang dapat membangun transaksi ulangan dan menciptakan loyalitas nasabah. Nah, dalam dunia bisnis modern, fokus pemasaran ini mencerminkan pergerakan perubahan dari pemasaran transaksional ke relational marketing atau pemasaran relasional. Membangun, memelihara, dan selalu meningkatkan hubungan nasabah merupakan aspek penting dari bisnis. Konsep relational marketing secara luas dipahami baik itu secara akademis dan profesional, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan yang kuat dan menjadikan nasabah yang acuh tak acuh menjadi loyal. Jadi pemasaran relasional ini penting ya untuk membangun hubungan yang erat dengan nasabah. Kemudian yang kedua, pemasaran emosional. Pemasaran emosional itu adalah teknik yang digunakan perusahaan dalam membangun hubungan berkelanjutan yang membuat pelanggan merasa dihargai. Pendapat ini menurut Robinet and Brand tahun 2001. Kemudian menurut Robinet dalam Kusuma Dewi tahun 2017, pemasaran emosional yaitu upaya perusahaan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Nah, perasaan atau feeling itu sendiri merupakan akar yang dalam banyak hal mempengaruhi segala perilaku. Sebab mempengaruhi pemikiran seseorang, emosi membentuk dan mempengaruhi penilaian, dan emosi membentuk perilaku. Oleh sebab itu, bank harus memberi perhatian penting untuk memperhatikan emosi nasabahnya dan berusaha untuk mempengaruhi nasabah sehingga mereka itu memiliki emosi yang positif. Nah, dengan upaya ini diharapkan pemikiran dan perilaku nasabah terhadap bank, baik terhadap bank atau terhadap produk dan jasa yang ditawarkan akan menjadi positif juga, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pemasaran spiritual.
Nah, di masalah pemasaran spiritual atau spiritual marketing, menurut Rianto, spiritual marketing itu adalah bisnis yang segala sesuatu di dalamnya itu melibatkan diri pada keridhaan Allah atau mengajarkan keikhlasan dan menjadikan semata-mata ibadah kepada Allah. Nah, di dalam bisnis spiritual marketing ini, perusahaan berperan tidak hanya mengandalkan mencari keuntungan semata, namun mencari keberkahan dalam bertransaksi dengan melahirkan konsep maslahah, yaitu kesejahteraan yang melandasi perusahaan berorientasi syariah. Spiritual marketing ini juga merupakan bentuk pemasaran. Lebih jelasnya, spiritual marketing ini adalah pemasaran yang dijiwai nilai-nilai spiritual dalam segala proses dan transaksinya hingga ia sampai pada suatu tingkat ketika semua stakeholder utama, yaitu pelanggan, karyawan, dan pemegang saham maupun pemasok, distributor, bahkan pesaing sekalipun memperoleh kebahagiaan. Lebih dari itu, bagi seorang muslim, spiritual marketing mengandung nilai-nilai ibadah yang diyakini mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang loyalitas nasabah. Menurut Dick dan Basu dalam Umar, loyalitas nasabah adalah komitmen nasabah terhadap suatu merek atau pemasok berdasarkan sikap yang positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Nah, pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas ini disebabkan pelayanan itu sendiri tidak hanya sebatas mengantarkan atau melayani. Melayani berarti mengerti, memahami, dan merasakan, sehingga menyampaikannya secara emosional akan mengenai heart share nasabah dan pada akhirnya memperkokoh posisi dalam mind share konsumen. Dengan adanya heart share dan mind share yang tertanam pada nasabah, loyalitas seseorang konsumen pada produk atau perusahaan tidak akan diragukan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan kerangka penelitian teoritisnya. Jadi, pemasaran relasional, pemasaran emosional, dan pemasaran spiritual ini seperti ini ya teman-teman bentuk kerangkanya, kerangka pemikirannya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pemasaran relasional pada loyalitas nasabah bank syariah, untuk menjelaskan pengaruh pemasaran emosional pada loyalitas nasabah bank syariah, untuk menjelaskan pengaruh pemasaran spiritual pada loyalitas nasabah bank syariah, dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan pengaruh pemasaran relasional, emosional, dan spiritual pada loyalitas nasabah bank syariah, seperti itu. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata atau banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik yang saya pilih, Anda bisa langsung komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, atau Anda juga bisa share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.